Halo anak-anakku yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan kemarin sudah disampaikan mengenai struktur teks eksplanasi. Kali ini Ibu akan sedikit menyampaikan kembali, yaitu apa struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Sebagai pembuka berisi tentang penjelasan umum tentang sebuah peristiwa. Jadi, pernyataan umum itu mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan peristiwa tersebut. Yang kedua, deret penjelas. Penjelasan umum diikuti alasan, cara, proses, atau aturan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Biasanya berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, yang terakhir yaitu interpretasi. Merupakan bagian penutup yang berisi pendapat penulis terhadap sebuah peristiwa. Nah, pada bagian interpretasi ini juga berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang sudah dijelaskan pada bagian awal. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum. Contoh, bencana alam, sosial, dan budaya atau lain sebagainya. Teks eksplanasi biasanya menjelaskan suatu hal secara umum. Ketika menjelaskan tentang gunung meletus misalnya, maka yang dijabarkan adalah proses, penyebab, dan akibat gunung meletus secara keseluruhan, bukan satu gunung tertentu. Selain itu, teks eksplanasi juga tidak mencakup partisipan mengenai manusia. Teks eksplanasi menjelaskan fenomena secara keseluruhan. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Teks eksplanasi menjelaskan sebab, akibat, dan proses dari suatu fenomena. Fenomena yang terjadi di dunia, baik fenomena sosial maupun fenomena alam, biasanya itu diteliti. Nah, hasil dari penelitian itu kemudian menghasilkan kesimpulan dan teori. Nah, istilah-istilah dari kesimpulan, konsep atau teori itu wajar ditemukan di teks eksplanasi. Misalnya, teks eksplanasi mengenai gunung meletus menghasilkan istilah ilmiah seperti magma, lava, dan erupsi atau yang lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu lebih banyak menggunakan verba material seperti terbukti, menjadi, berubah, dan masuk, dan lain-lain. Dan verba rasional atau kata kerja aktif. Contohnya disebabkan, menyebabkan, berakibat, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contoh penggunaannya, konjungsi waktu itu seperti sebelum, setelah, sesudah, ketika, sambil, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi kausal yakni seperti maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, sehingga, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Karena sifatnya menganalisis, maka teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Predikat pada kalimat pasif menggunakan di, ter, ke, dan kata ganti. Contohnya, gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Predikat dari kalimat tersebut adalah terbentuk, yang mana menggunakan kalimat pasif ter. Contoh lain, gunung meletus ditandai dengan adanya suara gemuruh, gempa, tumbuhan, layu, dan uap panas.
Predikat pada kalimat yang baru saja Ibu sampaikan adalah ditandai menggunakan kalimat pasif di. Nah, yang terakhir, teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi dibuat sesuai dengan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu Aisyah. Silahkan bagi anak-anak yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaan melalui Microsoft Teams. Kemudian Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi yang sudah diberikan minggu kemarin dengan memperhatikan isi, urutan, kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. Kemudian setelah berdiskusi, silakan susunlah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Terima kasih.